Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Setiawan dengan NPM 202101500299, kelas R3D, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan memperlihatkan video saya konseling penerangan dengan teknik kursi kosong. Waalaikumsalam. Iya mas, silakan masuk. Silakan duduk mas. Baik, dengan siapa masnya? Mas Dwi Dewantoro. Mas Dwi Dewantoro. Baik, Mas Dwi Dewantoro. Baik Mas Dwi, perkenalkan, nama saya Ferry Setiawan sebagai konselor yang akan konsultasi dengan Mas Dwi. Sebelumnya mungkin lebih nyaman dipanggil Abang Dwi atau Mas Dwi? Mas aja. Baik Mas Dwi. Mas Dwi, kalau boleh tahu Mas Dwi sendiri tinggal di mana? Tinggal di Kemang, Jakarta Selatan. Kemang, Jakarta Selatan. Kalau boleh tahu, Mas kesini sendiri atau sama teman? Sendiri. Sendiri. Oke, sendiri kesini dengan sendirinya ya. Oke, baik. Lalu Mas Dwi tahu tempat ini dari mana Mas? Dari teman saya. Dari teman Mas sendiri ya. Baik, kalau teman Mas sendiri, kalau boleh tahu, apakah Mas Dwi sebelumnya sudah melakukan konsultasi? Belum melakukan konsultasi. Baik, baru pertama kali ini ya Mas ya. Baru pertama kali ini. Kalau baru pertama kali, saya akan memberitahu kepada Mas Dwi Dewantoro mengenai beberapa hal. Jadi di dalam konseling ini ada beberapa hal yang perlu diketahui ya Mas oleh Mas Dwi sebelum melakukan kegiatan konseling ini ya Mas. Baik, kalau begitu perkenalkan saya menyampaikan beberapa hal. Mas Dwi harus dengarkan ya Mas, boleh? Jadi konseling ini adalah sebuah pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada klien. Tujuan konseling ini adalah dalam pengembangan CATS ya Mas. Kalau Mas Dwi belum tahu CATS itu apa, saya jelaskan ya Mas. Sebelumnya Mas tahu CATS itu apa? Belum tahu. Baik, saya akan jelaskan CATS itu apa. CATS adalah kegiatan efektif sehari-hari. Kemudian Mas Dwi juga dalam CATS yaitu kehidupan selama Mas Dwi. Mungkin Mas Dwi bisa paham dengan penjelasan tadi saya. Baik, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan Mas. Baik, saya lanjutkan ya. Di dalam konseling ini dimiliki oleh fungsi-fungsinya Mas. Di antaranya adalah satu, fungsi pengetasan Mas. Apakah Mas Dwi tahu apa itu fungsi pengetasan? Tidak tahu. Jika tidak tahu, saya jelaskan bahwa di mana dalam proses konseling itu nantinya dapat membantu Mas Dwi dalam menyelesaikan permasalahannya. Lalu fungsi kedua yaitu pemahaman, di mana Mas Dwi sendiri dapat memahami perasaan yang dialami oleh Mas Dwi sendiri. Nah, selanjutnya setelah saya jelaskan fungsi yang sebelumnya, ada lagi ya asas-asas konseling, di mana ada asas konseling yang punya fungsi juga, yaitu asas kerahasiaan, yaitu segala sesuatu yang dialami oleh Mas Dwi atau yang disebutnya masalah-masalah yang dialami oleh Mas Dwi akan dirahasiakan oleh konselor Mas, karena ini adalah asas kerahasiaan yang dimiliki oleh konselor. Jadi Mas tidak perlu khawatir ya Mas. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Mas Dwi, apakah Mas Dwi di sini datang secara kesekolah? Iya. Ya, secara kesekolah dengan secaranya sendiri ya Mas ya. Baik, dengan niat sendiri berarti tidak ada paksaan apapun ya Mas. Oke, berarti itu adalah termasuk asas kedua, yaitu asas kesukarelaan. Jadi seorang klien itu ingin konsultasi dengan konselor tanpa pemaksaan dari pihak manapun. Jadi benar-benar murni keinginan Mas Dwi sendiri ya. Baik, selanjutnya
adalah yang ketiga Mas. Sebelumnya yaitu asas kesukarela itu adalah yang kedua. Sekarang asas keterbukaan. Jadi Mas Dwi diminta untuk terbuka di mana hal-hal yang ingin disampaikan oleh Mas Dwi sendiri dengan secara real ya Mas, tidak boleh bohong atau bukan bukan benar-benar harus nyata ya Mas. Jadi tidak ada yang namanya kepura-puraan ya Mas. Baik. Terakhir yaitu asas kemandirian Mas, di mana asas ini nanti akan bersama-sama membantu Mas Dwi agar menjadi mandiri dan dapat kendalikan dirinya sendiri apabila Mas Dwi harus menyampaikan dengan secara mandiri ya Mas. Apakah bisa dipahami Mas? Ya. Baik, bisa dipahami ya Mas. Jika Mas Dwi belum jelas penjelasan saya, bisa ditanyakan Mas. Ya. Baik, saya lanjutkan. Sebelum kita melakukan konseling, saya akan menyampaikan janji konselor ya Mas. Apakah Mas Dwi bersedia mendengarkannya? Bisa. Baik, saya mulai ya Mas. Saya Ferry Setiawan sebagai konselor bersedia untuk menerima dan menjaga segala informasi ataupun data yang diperoleh Mas Dwi dan tidak diberitahukan kepada orang lain. Gimana Mas? Bisa diterima? Ya. Baik, oke. Mungkin dari tadi saya nih yang banyak bicara ya Mas ya. Jadi sekarang boleh nih janjian dari Mas Dwi sendiri yang berbicara apa sih yang membawa Mas Dwi ke tempat ini? Saya mempunyai hati ganjel, nggak enak ya. Pengen saya kesini itu untuk memberikan bimbingan. Oke, sudah lama merasakan ini Mas? Ya kira-kira sebulan 2 bulan yang lalu. Sebulan 2 bulan yang lalu. Baik, sudah lama sekali ya. Kalau lumayan lama ya. Alasan datang ke tempat ini berarti Mas menyadari perasaan Mas ya. Oke, baik. Oke, selanjutnya Mas apa ada lagi? Ya itu. Gara-gara hati nggak enak, ganjel, langsung kesini. Merasakan takut? Takut enggak sih, cuman gelisah aja. Hanya gelisah aja. Oke, kalau boleh tahu nih Mas, apa sih yang Mas Dwi rasakan? Karena kan sebelumnya Mas bilang bahwa selalu dirasakan. Lalu kenapa bisa rasa ganjel dalam diri Mas? Waktu itu hari apa ya? Mungkin pas sebulan lalu, pas saya di kelas, saya tuh diajak minuman keras sama teman-teman saya. Nah, terus juga saya ketahuan oleh guru gara-gara minuman keras itu, dan saya mendapatkan sanksi atau pelanggaran dan saya memasuki BK, dan sanksi tersebut itu ya sangat berat bagi saya, dan itulah kenapa saya berkisah dengan masalah tersebut. Gelisah dengan yang Mas bilang tadi ya, merasakan sulit. Pasti banget, pasti sulit. Sulit menolak ajakan teman ya. Ya, itu masih. Oke, baik. Kalau begitu, kalau boleh saya tahu Mas, kenapa Mas Dwi masih berteman dengan mereka? Kenapa tidak menjauhi aja gitu? Kenapa ya? Kan saya itu udah 2 tahun, 3 tahun ya. Ini masalahnya kelas 12 ya. Jadi udah lama saya temenan sama mereka. Tapi baru kali ini saya diajakin begituan, jadi ya saya nggak enak juga ya mau nolak, karena udah 3 tahun temenan. Takutnya kalau nolak kan nggak enak sama mereka gitu. Kenapa tidak bisa ditolak? Ada alasannya? Ya alasannya itu nggak enak sama mereka. Saya juga udah temenan sama mereka udah lama, selama 3 tahun. Juga ada salah satu teman saya yang dari SMP, udah lama juga, nggak enak juga nanti ditolak. Oke, baik. Memangnya selain mereka tidak yang selalu bersama Mas Dwi, misalnya teman lain begitu atau orang tuanya?
Kalau orang tua siapa nih? Orang tua Mas Oh. sendiri. Kalau teman lain ada sih, tapi saya nggak terlalu dekat sama mereka. Saya dekatnya sama ya teman-teman yang itu. Kalau orang tua ada sih, kan ini kan masalah ke sekolah ya, jadi ya orang tua pasti ada. Oke, terus bagaimana langkah Mas sendiri jika benar-benar mendapatkan sanksi dari pihak sekolah? Sanksinya itu kan kemarin kalau nggak salah bakal dikeluarin ya, mungkin saya ya bakal pindah sih dari sekolah tersebut ke tempat sekolah yang baru. Apakah menurut Mas itu solusi yang terbaik? Kalau itu solusi yang terbaik ya saya akan lakukan demi masa depan saya juga kan, daripada saya di situ juga kan dikeluarin, yang lebih baik saya sekolah lagi cari yang baru. Terus menurut Mas Dwi sendiri bagaimana solusi dari masalah yang Mas Dwi alami? Solusinya saya nggak tahu ya, makanya saya nanya ke sini gitu, solusinya di mana. Oh, sebenarnya masalah ini bisa selesai jika saya tidak melakukan Anda tidak melakukan minum-minum, berarti ya mudah-mudahan ada solusinya kalau dari saya. Ya. Memangnya Mas Dwi sudah pernah mengadakan teman-temannya? Pernah sih sekali jajakin apa tuh pesta miras juga kemarin. Pesta miras? Iya. Di daerah mana itu? Di daerah mana ya? Saya nggak tahu sih. Saya lupa juga, kan udah lama juga kan kejadiannya. Saya tolak ya, saya nggak ditemenin selama 2 minggu atau 3 minggu. Ya gara-gara itu saya tolak ajakannya. Oh, itu bisa hari malam? Pas saya nongkrong ya. Pas nongkrong, itu kejadian jam berapa? Lupa saya, ada lama soalnya. Mungkin kejadian jam 11 malam, jam 10 malam. 11 malam. Itu ada laki-laki sama perempuan atau bagaimana? Laki-laki semua. Laki-laki semua. Baik. Memangnya Mas Budi sudah pernah ini apa namanya saat apa ya pernah ngajakin selain teman laki-laki atau perempuan, ada selain perempuan? Nggak, laki semua. Laki semua. Baik. Oke. Setelah beberapa saat kita bincang-bincang, saya bisa mengerti dengan perasaan dan pikiran sendiri ya. Pengalaman yang Anda ungkapkan tadi dari bincang itu saya tangkap bahwa Mas Dwi pengen berhenti melakukan itu tapi tidak punya kemampuan. Baik. Menolak ajakan teman-teman karena kalau menolak Mas Dwi akan dijauhi dan dikata-katain. Kalau dikata-katain sih nggak, cuma jauhin aja. Dijauhin aja. Tapi Mas merasa kesal nggak sih sama teman? Kenapa kalau misalkan kan Mas kan menolak ajakan temannya tapi dijauhin, tapi Mas merasa kesal nggak? Kesel sih, cuma gara-gara itu doang ya, maksudnya dijauhin gitu kan. Oh, oke. Berarti jadi semacam ada apa ya, dilema dari dalam diri Mas sendiri ya. Apakah pendapat saya ini benar atau tidak? Benar. Baik. Saya bisa memahami dan mengerti perasaan kamu. Memang terasa sulit jika kita dihadapkan pada masalah seperti itu. Baik, sekarang coba Mas Dwi pikirkan, apakah ada cara berpikir Mas Dwi yang salah? Saya menerima ajakan teman-teman saya. Kenapa saya mau menerima ajakan mereka? Kalau nggak mengajakkan kalau nggak terima ajakan mereka, mungkin saya nggak bakal kena sanksi dari sekolah. Dan saya nggak mungkin pindah sekolah gara-gara sanksi tersebut. Oke, baik. Baik, jawaban yang bagus ya Mas ya. Dan itulah yang seharusnya Mas Dwi lakukan sekarang. Coba pikirkan kembali pikiran yang tidak rasional yang ada dalam pikiran Mas. Tidak rasional maksudnya gimana tuh? Maksudnya dalam diri Mas sendiri tidak rasional. Tidak rasional itu kalau saya nggak menolak ajakan mereka, saya nggak bakal kena sanksi dari sekolah tersebut, dan saya nggak bakal kena dikeluarin dari sekolah gitu. Baik. Merasa tertekan kalau misalkan dikeluarin di sekolah?
pasti dong, kan karena di kena sanksi terus juga kena poin, orang tua juga kena kan, pasti ya sangat tertekan. Awal mulanya kenapa mengikuti minuman keras seperti itu? Kenapa tidak cara yang lain? Awalnya kan saya udah temenan selama 3 tahun. Ada di dalam teman tersebut ada juga teman saya dari SMP. Awal juga biasa aja, awal pertemuan ini nggak menyimpang gitu, tapi mungkin udah SMA ya, kelas 12 juga mau lulus, mungkin mau mencoba hal-hal yang baru gitu. Sebelumnya pernah merasakan bersalah nggak sebelum minuman keras? Apakah cuma masalah ini doang minuman keras? Iya, masalah itu. Baik, Mas Dwi, karena Mas Dwi sudah menceritakan semua masalah-masalahnya, sudah menceritakan masalah-masalahnya, Mas Dwi alami, saya akan melakukan tahap selanjutnya ya Mas. Di sini saya akan menjelaskan salah satu teknik dalam konseling, yaitu kursi kosong. Jadi, di mana Mas Dwi akan mungkin memiliki suatu perasaan atau beberapa kalimat yang ingin sampaikan ke orang-orang yang Mas membuat Mas jengkel, yang Mas bikin kesel ke orang-orang itu ya Mas, mengenai Mas Dwi yang tidak seharusnya melakukan perasaan Mas Dwi. Mungkin Mas Dwi ingin mencobanya, boleh? Gimana tadi kosong? Kursi kosong kayak istilahnya ibaratnya Mas Dwi mengakui amat kasar perasaan amarahnya, seperti mengungkapkan perasaan dalam diri Mas yang membuat Mas kesel sama orang itu. Ya. Oke, anggap saja kursi ini duduk seorang yang selalu bicara tentang Mas Dwi atau orang yang sering membuat kesal pikiran Mas Dwi ya. Silahkan disampaikan Mas. Lu juga dulu kalau enggak ngajak gua nongkrong kayak gitu, ngajak gua minum keras, mungkin gua nggak punya masalah ini dan gua nggak bakal juga gua tidak sekolah. Mungkin gara lu nih gua punya masalah terberat di dalam hidup gua gitu sama sekolah di situ. Ini tanya. Terima kasih Mas Dwi, sangat luar biasa sekali berani menyampaikan secara detail. Mungkin untuk saat ini ya Mas Dwi menggunakan kursi kosong, di mana tadi Mas Dwi mengutarakan perasaan-perasaan Mas Dwi, tetapi orang kursi seakan-akan disebut duduk di sini ya Mas ya. Baik. Baik Mas Dwi, segitu aja dulu. Terima kasih banyak udah datang ke sini untuk sukarela membuat perasaan Mas Dwi lebih baik lagi, sudah mempercayakan kepada saya, walaupun mungkin apa yang Mas Dwi ceritakan tadi sangat terima ya Mas. Ya, mungkin masalah ini jangan disebar-sebar kemana-mana ya. Mungkin ini masalah orang tua juga mungkin mau nutupin masalah ini. Dan makasih ya. Sama-sama Mas, terima kasih ya Mas. Baik, itu adalah video konseling perorangan dengan teknik kursi kosong. Saya akan menjelaskan tentang teknik kursi kosong. Kursi kosong merupakan salah satu teknik terapi Gestalt dengan cara bermain peran. Teknik ini mengacu pada teori Gestalt yang menyatakan bahwa manusia punya kemampuan untuk menjadi sesuatu dan mampu mengurus diri sendiri. Terapi Gestalt membantu seseorang untuk mengembangkan dirinya, mencapai kematangan, dan dapat bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Terapi ini menekankan pada perubahan yang tidak bisa dipaksakan. Terapi ini juga menitik beratkan bahwa melalui penerimaan, seseorang dapat menghentikan sesuatu yang dapat menyiksa dirinya. Teknik kursi kosong biasa juga digunakan oleh terapis atau pekerja sosial untuk mengajak klien mengungkapkan perasaan yang terpendam pada dirinya melalui sebuah permainan peran. Pada teknik ini, permainan semua peran sesungguhnya dilakukan oleh satu orang klien. Melalui teknik ini, klien dapat memproyeksikan dirinya sebagai dua fungsi, top dog dan underdog. Klien juga dapat menuntaskan pemahaman terhadap sesuatu yang belum tuntas di masa lalu, serta menerima dan mendorong klien untuk melakukan penerimaan atas kondisi yang dihadapinya sekarang. Jadi, untuk yang merasa ingin katarsis dan melepaskan
meringankan beban yang menyesatkan dada atau membantu rekan yang sedang berada pada masa-masa sulit dan tak mudah diungkapkan, terapi ini bisa jadi salah satu pilihan. Untuk melakukan teknik kursi kosong, siapkan 2 buah kursi dalam ruang tertutup agar privasi tetap terjaga. Tandai mana kursi untuk top dog yang diibaratkan sebagai seseorang yang serakah, otoriter, menutup, dan dominan terhadap underdog. Tandai juga kursi untuk posisi underdog yang berkarakter pasif dan tidak bisa bertanggung jawab pada diri sendiri. Selanjutnya, klien diminta untuk duduk pada posisinya saat ini dan membayangkan situasi yang dibencinya. Misalnya, ketika menghadapi situasi dibully oleh lingkungan, klien duduk pada posisi underdog dan menghadap kursi yang ditandai sebagai top dog. Situasi yang dibenci dan menekankan diri klien. Kemudian, klien diminta untuk mengungkapkan apapun yang ingin diungkapkan secara detail dan tuntas seperti rasa marah, benci, dan sebagainya. Klien bebas mengungkapkan emosinya agar dirinya menyadari dan menerima situasi tersebut yang terjadi pada dirinya. Terapis dapat terus mengawasi dan mengarahkan serta menunjukkan rasa empati. Misalnya, ketika klien menangis, terapis menenangkan dengan memberi sedikit sentuhan pada bahu. Setelah tuntas, klien diminta berpindah ke bagian kursi top dog dan diminta memberikan pandangan terhadap masalah yang ia hadapi dari sisi kekuatan dirinya untuk mengatasi masalah tersebut. Bisa dilakukan seolah sisi top dog sedang memberikan solusi, saran, dan semangat kepada sisi underdog. Setelah sesi selesai, terapis dapat menanyakan bagaimana perasaan klien saat ini setelah mengikuti terapi. Klien dapat mengungkapkan apa saja yang dirasakan, termasuk bagaimana rencana ke depan setelah melakukan terapi. Jika kesulitan menemui terapis atau pekerja sosial, terapi ini juga bisa dilakukan oleh sendiri. Cobalah menempatkan diri pada 2 peran, yaitu diri sendiri yang sedang dalam kesulitan atau menghadapi sesuatu yang dibenci. Lalu posisikan diri sendiri saat harus menemukan cara untuk mengatasi kesulitan dan rasa benci itu. Katarsis adalah hal yang penting untuk setiap orang. Beban berat tidak untuk disimpan di dada selamanya. Juga perlu melepaskan agar tak membuat diri penuh sesak oleh hal-hal yang menyakitkan. Lakukan terapi ini di kamar atau ruang tertutup lainnya. Biarkan diri untuk mengungkapkan semua emosi. Lalu, belajarlah untuk menerima dan menghadapi itu semua. Namun, jika terapi ini coba lakukan sendirian, pasti dapat mengendalikan emosinya. Baik, itu adalah penjelasan tentang teknik kursi kosong. Terima kasih sudah melihat video atau sudah mendengarkan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.